Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah moga-moga kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bidhalimin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Melanjutkan materi terkait dengan syarat sholat ada 8. Yang kemarin suci dari kedua hadas. Yang kedua adalah suci dari najis. Suci dari najis, baik berupa atau dalam bentuk pakaian, badan dan tempat seseorang yang melaksanakan sholat. Jadi tidak hanya suci dari hadas besar kecil kemarin, juga suci dari najis. Suci dari najis. Loh, bedanya apa Pak antara hadas dengan najis? Ada kemiripan terkait untuk mensucikan dan membersihkan. Nah, hadas itu apa? Ini perlu ditulis. Hadas adalah keadaan tidak suci. Hadas adalah keadaan tidak suci yang disebabkan oleh beberapa hal. Keadaan yang tidak suci yang disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya buang air kecil atau besar. Buang air kecil atau besar itu hadas. Berikutnya atau koma atau nomor 2 silakan. Keluarnya air mani sehingga menyebabkan hadas besar. Berikutnya lagi yang ketiga atau koma, terserah, adalah haid atau nifas. Ini juga menjadi hadas besar.
Koma atau yang keempat, melakukan hubungan seksual. Melakukan hubungan seksual. Kemarin ada pertanyaan dari jamaah saya yang di daerah Ngagel, seorang ibu sudah menopause. Pertanyaan gini, Ustadz, saya ini sudah lama tidak berhubungan suami istri. Lama karena emang sudah menopause, dan biasanya menopause itu saras-sarasen. Menopause itu apa Pak? Perempuan yang sudah tidak head lagi, dan biasanya semangat untuk seperti itu sudah berkurang ya, termasuk juga laki-laki, tapi tetap biasanya laki-laki itu doselai itu berkurang, untuk semangat berkumpul suami istri itu berkurang. Nah pertanyaan gini, Ustadz, saya ini sudah lama tidak berhubungan suami istri karena sudah usia, kemudian ternyata tadi malam, berarti kemarin ya, tadi malam saya itu mimpi berhubungan suami istri. Apakah saya harus mandi? Gitu kan? Apakah saya harus mandi? Nah, jika lewat mimpi itu ternyata keluar sesuatu dari alat kelaminnya yang timbul dari hasrat kenikmatan, jika seperti itu maka wajib mandi. Termasuk yang laki-laki mimpi basah, jadi ketemu karo ndak tahu mbok pacare mbok sapa gitu ya, terus akhirnya kemudian mohon maaf terangsang muncul syahwatnya sampai keluar dari alat kelaminnya, namanya sperma, dan itu memang nikmat sehingga di celananya atau nanggone sarungi keluar Pulau Jawa, Madura dan seterusnya, maka itu wajib mandi. Atau karena tangannya dewi berolahraga ya, tangannya dewi berolahraga, akhirnya namanya the onani, kalau perempuan namanya masturbasi, maka wajib mandi jika memang keluar sesuatu. Nah jika tidak keluar terkait dengan yang mimpi tadi itu, ya tidak apa-apa. Kalian mimpi ketemu karo pacare, hanya syahwat saja, tapi memang mohon maaf ya, diteliti, dilihat area alat kelaminnya tidak muncul sesuatu, tidak ada tanda-tanda sesuatu, tidak ada tanda-tanda basah. Kalaupun karena pakai AC atau kipas, tidak ada tanda-tanda kekeringan yang muncul pulau, sehingga kalau sarungnya itu mohon maaf digerayai atau diraba-raba, dicari, ternyata tidak ada tanda-tanda itu. Biasanya kan kering akhirnya jadi apa namanya? Ya pulau, terus ya rada atos lah. Ya. Jadi sarungnya malah rada atos, gak lemes. Maka jika tidak ada tanda-tanda itu ya tidak perlu mandi. Tapi jika ada tanda-tanda itu maka wajib mandi. Oke. Berikutnya, orang yang dalam keadaan hadas harus melakukan wudhu atau mandi untuk membersihkan diri dan kembali suci. Jika memang berhadas maka dia harus wudhu atau mandi, tergantung dia hadas apa, hadas kecil atau hadas besar. Hadas pakai hak ya, bukan kadas. Kalau kadas itu koncone panu, kurap, kutil itu ya. Berikutnya, kalau yang najis, najis adalah benda atau zat yang dianggap kotor atau tidak suci. Najis adalah benda atau zat yang dianggap kotor atau tidak suci. Nah ini harus tahu antara hadas, kata di kalau hadas keadaan tidak suci yang karena sebab beberapa hal. Kalau najis dianggap adanya benda atau zat yang memang itu dianggap kotor atau tidak suci. Contoh seperti satu atau nanti boleh koma, air kencing. Air kencing itu najis, berarti harus dibersihkan atau disucikan.
diguyang banyu. 2 atau koma, tinja, berak, BAB itu ya, itu najis kalau terkena badan atau baju. Berikutnya lagi darah itu juga kategori najis, cuma nanti dalam kondisi tertentu darah bisa dikategorikan najis yang dimakfu jika memang sangat kecil. Contoh ketika ya kriwilen termasuk menunggu, jadi enak-enak no wajahnya no pukul, terus kemudian di apa namanya di ya dirobek ya, kemudian dicukit, akhirnya keluar nanahnya, biasanya putih, kemudian ada hitam merah-merahnya, itu juga darah, tapi darah yang dimakfu karena potensinya kecil. Ketika nablek nyamuk, tidak tahu mungkin pas sholat atau punya apa, ternyata ada darahnya, maka darah yang dimakfu. Kalau darah yang banyak seperti darahnya kambing ketika penyembelihan, baik sapi maupun kambing, maka itu menjadi najis. Oke. Bangkai juga najis. Ya, bangkai najis kecuali bangkainya manusia. Bangkai manusia itu tidak najis, tapi beberapa syariat Islam atau hukum fikih setelah memandikan jenazah bagusnya wudhu atau ada yang menyarankan mandi untuk membersihkan itu supaya lebih pas, lebih suci. Tapi kalaupun tidak, ya tidak. Ada beberapa bangkai-bangkai yang memang halal untuk dimakan, bangkainya belalang sama bangkainya ikan. Loh, bangkainya manusia kan tidak najis, apa boleh dimakan? Tidak boleh. Tapi walaupun tidak najis tidak boleh dimakan. Oke, berikutnya lagi minuman keras, miras, itu juga najis. Ada toa, bir, ya jenisnya bukan minuman keras, whisky dan seterusnya. Minuman keras, apapun nama, terus racus kan. Loh, kalau susu teh enggak. Susu teh itu suci tapi tidak mensucikan. Tidak boleh kalian wudhu dengan air teh, susu tidak oleh. Mari wudhu dengan itu pelikat kabeh sampean. Diparani semut. Kok lagi. Jadi semutnya manis tambah hitam. Benda atau zat yang najis harus dibersihkan atau dihilangkan sebelum melakukan ibadah. Tahu lagi? Benda atau zat yang najis harus dibersihkan atau dihilangkan sebelum melakukan ibadah atau kegiatan lain. Jika terkena najis maka harus dihilangkan. Kalau mau sholat, kalau mau tawaf ibadah haji, maka ini supaya hilang najisnya. Kalau begitu apa perbedaannya? Perbedaan hadas dan najis. Satu sumber. Titik 2. Hadas berasal dari dalam tubuh. Hadas berasal dari dalam tubuh, sedangkan najis berasal dari luar tubuh. Lo apa yang penting Pak? Lo penting sehingga nanti tahu, sekaligus untuk menjelaskan pada umat, nih gak paham, nih otak kalian itu pinter, cerdas, ya tidak bisa ditulis. 2. Pengaruh. Hadas mempengaruhi keadaan suci seseorang. Hadas mempengaruhi keadaan suci seseorang. Sedangkan najis mempengaruhi keadaan suci benda atau lingkungan. Sedangkan najis
mempengaruhi keadaan suci benda atau lingkungan. Yang ketiga, cara membersihkan. Yang ketiga, cara membersihkan. Hadas dibersihkan dengan wudhu atau mandi. Hadas dibersihkan dengan cara wudhu atau mandi. Sedangkan najis dibersihkan dengan air atau cara lainnya. Sedangkan najis dibersihkan dengan cara air atau lainnya. Berarti lainnya apa, Pak? Boleh dipanaskan, boleh kena angin. Jadi cara membersihkan najis ada 3: air, angin, panas. Ya, panas kan di api. Makanya kenapa umat Islam sing punya dosa itu perlu dihilangkannya dengan dibakar, ya kan? Dibakar cek merotoli dosane, nek wis resik maka pantes mlebu swarga. Sehingga Imam Abu Hanifah itu kemudian mengambil inspirasi ini, berarti kalau pengen suci itu harus dipanaskan atau dibakar, tapi tambahan teh. Oke, itu ya. Sekarang terkait najis lagi. Oh Akbar. Nek ngono ngantuk, kadang ada 3 catatan terkait najis. Nanti singkat aja yang ditulis silakan. Keterangan seperti ini: jika tidak mampu atau ada bahaya, sehingga tidak bisa menghilangkan najis. Jadi ini catatan najis dalam sholat, ya, catatan bersuci dari najis untuk sholat. Yang pertama tadi itu, jika tidak mampu atau ada bahaya sehingga tidak bisa menghilangkan najis, maka sholatnya dalam keadaan seperti itu. Jadi tidak mampu. Semua contoh, kalian sudah berusaha menghilangkan cat itu kan tidak bisa tembus kulit, tembus air ketika kena kulit. Sudah berusaha, wis entek-entekan karena kalian habis ngecat rumah, wis diresik kabeh, dilalah masih ada kecil-kecil, dimaafkan sama Gusti Allah. Asal sudah berusaha menghilangkan itu dengan thinner atau minyak. Understand? Jadi sudah berusaha dulu. Oh juga berusaha, wis gak babano, jangan. Oke. Jadi boleh sholat dalam keadaan itu, dan sholat tidak perlu diulang. Halo? Nanti ini penting jika kalian mendapati keadaan seperti itu. Jadi tak ulang lagi, jika tidak mampu atau ada bahaya sehingga tidak bisa menghilangkan najis, maka sholat dalam keadaan seperti itu dan sholatnya tidak perlu diulang. Ini umumnya pendapatnya Imam Hanafi. Oke, termasuk pendapat Imam Hambali juga. Oke, sekarang yang kedua, kasus kedua. Jika mendapati najis pada badan atau pakaian ketika sholat, jika mendapati najis pada badan atau pakaian ketika sholat, maka hendaklah najis tersebut dihilangkan tanpa tersisa. Jadi kalau najis itu kena badan atau pakaian ini, dihilangkan najis itu tanpa tersisa. Bagaimana sholatnya? Tetap sah. Contoh, jadi keluguran, apa namanya? Iya, cecek, telai cecek, maka dihilangkan sebisanya. Nih iso aja kena najis, disentil
kaine plus disemuntel-gentel. Pokoknya jaga kena tangani. Atau di tempatnya sujud ada kotorannya. Jika emang lugur, maka sholat tetap sah. Terakhir, kasus ketiga, jika seseorang lupa terkena najis dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Lupa kalau terkena najis, mungkin tidak tahu kecipratan atau ya apa, atau emang sudah eling tadi, sudah ingat, tapi saya sholat lali, aku kan mari wudhu tapi lali, sementara sholatnya sudah selesai, bagaimana? Sah dan tidak perlu diulang. Wong lali jenenge lah. Oke, itu ya. Ini ilmu. Umumnya pendapatnya, riwayatnya Imam Syafi'i yang merupakan qaul qadim yang dipilih oleh Ibnu Munzir, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah. Nah, yang perlu saya sampaikan dalam kajian fikih itu banyak sekali perbedaan. Jadi kalian jangan bingung. Ono sing oleh, ono sing gak oleh. Jadi ketika fikih itu menunggu seperti itu, tidak usah bingung. Kalau bingung, silahkan cekelan kagak. Pun itu ya terkait dengan hadas maupun najis, termasuk bersuci dari najis ketika sholat. Oh ya, ada pertanyaan, silakan Bu Yumi terakhir. Iya, bagaimana ketika sholat? Ketika batuk tiba-tiba metu kencingi. Bagaimana? Hah? Suci. Kalau batuk kemudian keluar kencingnya, maka sholatnya bisa menjadi batal, kecuali memang itu apa namanya menjadi penyakit. Contoh penyakit beser, maka kalau beser kan sudah dilapisi, jadi dia punya penyakit beser, terus kemudian mohon maaf dilapisi dengan pembalut atau sejenisnya. Kalau laki-laki dicancang karena plastik, kemudian sholat, terus kemudian hajing tadi itu keluar, maka itu menjadi sah. Namun kembali lagi, seperti ini kalau hati-hati Imam Syafi'i batal, tapi kalau Imam Hanafi itu menjadi tidak batal. Ini berbagai macam pendapat. Lebih bagus hati-hati, sholatnya segera dibatalkan, kemudian ganti baju atau ganti terkait itu ya, karena emang kadang batuk itu kan saking nemeni sampai cerit, makanya halo hai, makanya kalau perempuan itu pipis, laki-laki pipis, itu kan sunahnya duduk supaya keluar semuanya. Setelah itu kalau perempuan, khusus perempuan itu dehem 3 kali supaya apa? Keluar kabeh. Sing laki-laki di samping dehem, mohon maaf, ditambah dengan kerannya itu diurut 3 kali, 1, 2, 3. Setelah itu dehem, maka insya Allah di kerannya itu sudah keluar semuanya alat kelaminnya, apa namanya, kotorannya, kencingnya. Jadi kembali lagi, lebih hati-hatinya jika pas batuk kok keluar kencingnya, maka bagusnya atau hati-hatinya sholatnya menjadi batal, dan itu harus ganti bagian bawah, kemudian wudhu sholat. Itu ya. Baik, itu ya yang tadi bertanya. Demikian, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم قديم لا يمل سماء تنازع عن قولي وليأتي بأسفي من كل داء ونور لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا ربي متعني بسري ونور به قلبي وسمعي وقلبي المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله موفق لك. Kami Tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.